Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Royhan Abdillah dengan NIM akhir 22107. Di sini saya akan membawakan materi yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah penyuluhan pertanian. Untuk judul yang saya ambil yaitu Adopsi Petani terhadap Teknologi Jajar Legowo Padi Sawah di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Untuk judul ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Herlina et al. Pada tahun 2019. Dan yang pertama yaitu pendahuluan. Tanaman padi menjadi bahan pangan pokok bagi lebih dari 90% penduduk Indonesia dan sumber penghidupan bagi lebih dari 20 juta petani. Saat ini, luas lahan mengalami penyusutan akibat adanya alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan produktivitas lahan yang masih rendah mengakibatkan menurunnya produksi padi. Upaya peningkatan produktivitas padi dilakukan dengan penekanan penerapan inovasi teknologi, yaitu pendekatan SLPTT, dengan menerapkan teknologi jajar legowo. Komponen yang diimplementasikan dalam teknologi ini meliputi pembuatan baris tanaman, penanaman, pengairan, pemupukan, penyiangan, serta pengendalian hama dan penyakit. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi petani terhadap teknologi jajar legowo padi sawah di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Untuk metode yang digunakan yaitu dilaksanakan di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2018. Populasi yang dijadikan objek penelitian yaitu petani padi sawah yang telah mengikuti kegiatan SLPTT dan GPPTT yang menerapkan teknologi jajar legowo. Populasi penelitian ini adalah 160 orang petani yang terhimpun dalam 7 kelompok tani pangan. Kemudian ditentukan secara sampel acak sebanyak 25% dari total populasi. Sampel yang dihasilkan sebanyak 40 orang. Pengumpulan data dikategorikan sebagai data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung melalui wawancara responden dengan menggunakan kuesioner sebagai bantuan. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk hasil yang diperoleh yaitu pada tabel 1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, persepsi petani responden terhadap inovasi teknologi Jarwo ini sebesar 98,82% dan menyatakan baik. Ini menurut Ridwan dan Akdon 2008 dengan menggunakan metode skala Likert. Sedangkan pada tabel 2 yaitu 1,78% menyatakan ragu-ragu. Dan untuk tabel 3, dari 40 responden yang diambil, ternyata 65% petani sudah mengadopsi komponen pembuatan baris tanam sesuai anjuran. 62,5% petani sudah mengadopsi komponen penanaman dan komponen pengairan sesuai anjuran. 77,5% petani sudah mengadopsi komponen penyiangan sesuai anjuran, dan 60% petani sudah mengadopsi pengendalian HPT sesuai anjuran. Sementara pada komponen pemupukan, 60% petani sudah menerapkan tetapi belum sesuai anjuran. 5 dari 6 komponen parameter ini sudah diadopsi sesuai anjuran. Dengan demikian, secara keseluruhan komponen Jarwo sudah diadopsi sesuai anjuran oleh petani. Dan untuk hasil yang kedua yaitu dari nilai signifikan output program SPSS bahwa ada 2 variabel yang berpengaruh nyata terhadap peluang adopsi sesuai anjuran, yaitu variabel pendidikan, variabel dan pendapatan, sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh nyata. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sebagian besar petani atau bisa sekitar 98,82% memiliki persepsi positif terhadap teknologi jajar legowo, meskipun hanya 62% orang yang menerapkan sesuai anjuran. Persepsi petani yang positif terhadap teknologi jajar legowo merupakan modal yang baik untuk keberhasilan program adopsi teknologi ini. Faktor pendidikan dan pendapatan berperan penting dalam mempengaruhi adopsi teknologi jajar legowo, sementara faktor umur dan lainnya itu tidak berpengaruh nyata. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.